Baik Pak Wihadi, ya, terkait dengan konferensi pers yang langsung disampaikan oleh Bapak Airlangga Hartarto dari Amerika Serikat, kita mengetahui tarif impor RI ke Amerika Serikat justru terancam naik 47%, padahal sebelumnya yang kita dengar ini ada 32% begitu. Tanggapan dari Komisi 11 seperti apa? Jadi sebenarnya begini, mengenai masalah 47% itu bukan sesuatu hal yang ada penambahan justru, tidak ada penambahan. Kalau begini, karena pada saat Presiden Trump menerapkan tarif untuk Indonesia 32%, sebenarnya kan sudah ada tarif 10%. Nah, ini asumsi ini yang menjadi bahan negosiasi adalah apakah 32 plus 10 menjadi 42, ataukah memang ada penurunan lagi. Nah, ini kan tim negosiasi yang sedang berjalan di Washington ini kan sedang membicarakan ini, dan progresnya ini nanti kan akan dilaporkan. Nah, kemudian mungkin ada 47, itu ada penambahan 5%. 5% ini kan memang mungkin sejak awal itu ada beberapa komoditi yang memang ada penambahan daripada 10% itu, lebih dari itu. Misalnya komoditi-komoditi tekstil misalnya. Nah, ini yang tidak bisa kemudian disamaratakan bahwa semua tarif yang masuk ke Amerika dari barang Indonesia itu 47%. Jadi itu saya kira mesti harus kita clarify bahwa itu tidak ada mengenai masalah 47% itu, pemerintah Amerika itu. Karena justru kita akan ingin menurunkan daripada yang ada sudah diterapkan 32% itu. Jadi penambahan 10% itu apakah sudah include 32% ataukah 32 plus 10 seperti itu. Jadi kan 42. Nah 5 itu kan tambahan dari beberapa daripada sektor yang memang sudah ada sebelum 32% itu. Baik, artinya akan ada beberapa komoditas kita yang mungkin termasuk alas kaki dan juga tekstil ini yang akan terkena pajak hingga 47% itu? Enggak, bukan begitu. Saya katakan tidak ada satu konfirmasi itu pun, tetap bahwa itu 32% yang saat kemarin disampaikan oleh Presiden Trump. Jadi ini jangan membuat confuse market saya kira. Ini pernyataan 47% itu saya sudah konfirmasi kepada delegasi yang lagi di Washington. Saya katakan apakah memang ada sekarang 47%? Mengatakan tidak ada. Ya, tidak ada pembicaraan 47% ini. Jadi ini saya pertegas kembali bahwa masalah 47% ini bukan sesuatu hal yang mesti harus dinaikkan bahwa akan ada 47%. Ini membuat market menjadi ketakutan dengan hal seperti ini. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi yang ada adalah Trump tetap dengan 32% yang kemarin, kemudian postpone 90 hari, dan kemudian ada negosiasi. Hasil negosiasi tentunya akan kita tunggu setelah 90 hari. Jadi tidak ada seakan-akan 47%. Saya kira ini informasi yang mesti harus diklarifikasi dari mana asalnya, ya kan? Apakah ini memang betul seperti itu? Baik, salah satu juga yang menarik perhatian masyarakat ini adalah pemerintah Amerika Serikat menyoroti sistem pembayaran yang kita banggakan, yaitu KRIS dan GPN begitu, dan banyak juga yang mengaitkan dengan kinerja Visa dan juga Mastercard di Indonesia begitu. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Jadi sama sebenarnya isu KRIS ini sebenarnya perlu diklarifikasi dulu ini. Isunya isu apa sebenarnya? Jadi begini, USTR itu kan setiap tahun akan membuat review terhadap seluruh negara di dunia ini terhadap kinerja daripada negara ini yang berkaitan dengan perdagangan dengan Amerika. Barrier-barriernya seperti apa? Nah, ini yang kita lihat bahwa KRIS ini kan sebenarnya kalau kita bandingkan dengan alat pembayaran dari Amerika, Master dan Visa, ini berbeda market. Karena kalau kita bicara KRIS, basicnya adalah debit. Kalau Master dan Visa, basicnya adalah credit card. Nah, ini sudah berbeda. Jadi ini kalau saya melihat ini justru ada yang membuat beritanya menjadi simpang siur seakan-akan ini. Dari review yang dilakukan, yang menyoroti USTR, itu hanya kurangnya transparansi dan konsultasi. Tetapi itu oleh Bank Indonesia juga dikatakan bahwa sudah ada sebenarnya. Ya ini kan bisa saja bahwa review-review yang dilakukan oleh USTR itu bisa saja terjadi hal-hal yang mereka kurang informasi hal-hal seperti itu. Kemudian adanya akses pasar yang diskriminatif, kemudian regulasi yang tidak pasti. Sebenarnya sudah ada suatu hal yang kita lihat bahwa KRIS ini tidak ada permasalahan dalam sistem pembayaran kita. Dan kalau kita melihat justru KRIS ini adalah mempunyai suatu alat pembayaran digital. Nah, kalau kita bandingkan sekarang kita bicara KRIS, kenapa kita mesti harus KRIS? Karena kita mensinyalir beberapa yang lalu itu bahkan ada yang namanya WePay, ya kan?
kemudian Alipay, ya kan? Nah ini kan justru sebenarnya orang-orang daripada turis dari China itu yang membayar pakai Alipay itu uangnya justru tidak di Indonesia, langsung ke China. Nah ini kan juga menjadi permasalahan yang sebenarnya kita sudah stop untuk tidak terjadi. Kris tidak seperti itu. Kris hanya untuk kalangan domestik, yang dimana mereka basicnya adalah bank-bank Indonesia, sistem pembayarannya dengan digital itu, maka mereka melakukan pembayaran itu dengan basicnya debit. Nah, kalau tidak ada saldo, krisnya tidak akan berjalan. Tapi kalau kita bicara Master dan Visa berbeda ini. Jadi ini saya kira ada beberapa berita yang seakan-akan membesar-besarkan masalah ini. Review USTR itu sesuatu hal yang bukan menjadi bahan, kris ini menjadi bahan perundingan. Ada 7 pokok permasalahan yang disampaikan dalam tim negosiasi ke Amerika, dan kris ini tidak termasuk dalam hal ini karena ini hanya review daripada USTR terhadap masalah kris ini. Jadi sebenarnya ini masyarakat dengan berita yang sepotong-sepotong ini dibuat seakan-akan menjadi gaduh permasalahan ini. Jadi kami jelaskan di sini bahwa kami juga sudah konfirmasi kepada tim daripada tim yang melakukan negosiasi di Washington, apakah ada masalah ini? Tidak ada. Hanya 7 permasalahan yang disampaikan pemerintah Amerika dan Indonesia untuk perundingan itu, tidak ada permasalahan sistem pembayaran kris itu. Baik, kita tahu kris ini kan juga punya salah satu sistem namanya kris cross border begitu. Apakah mungkin ini juga dinilai sebagai upaya dedolarisasi oleh pemerintah Amerika Serikat yang nantinya justru akan menjadi seperti bentuk perlawanan terhadap dolar Amerika Serikat? Jadi begini, cross border ini awalnya adalah Bank Indonesia itu memang untuk pekerja-pekerja migran Indonesia. Pembayaran itu akan lebih memudahkan kalau mereka mempunyai rekening di Indonesia, memotong seperti itu. Kemudian mereka melakukan transferring. Jadi ini sistemnya masih terbatas kepada pekerja migran Indonesia. Makanya beberapa negaranya pun juga masih negara-negara yang sekitar ASEAN kan, belum sampai ke seperti Master dan Visa. Tapi tetap kembali permasalahannya adalah basicnya adalah pendebitan, bukan pengkreditan. Nah ini sistem ini kan sebenarnya tidak terpengaruh dengan bisnis Amerika mengenai masalah sistem pembayaran Visa dan Masternya, saya kira. Jadi inilah yang saya kira masyarakat perlu juga tahu bahwa berita ini sebenarnya berita yang sebenarnya hanya review tapi dibesar-besarkan seakan-akan bahwa ini menjadi permasalahan yang mengancam kita begitu. Tapi pemerintah dalam hal ini mengatakan, Bank Indonesia juga sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada permasalahan itu.